Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada pagi hari ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita tadi malam. Allah lah zat yang memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mewafatkan seseorang hina mautiha, saat ajalnya tiba, saat waktu kematiannya tiba. Wallati lam tamut fi manamiha, tapi Allah juga mewafatkan seseorang saat tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, orang dalam tidurnya ada dua nasib kata Allah. Nasib yang pertama ketika ruhnya keluar dari jasadnya, fayumsikul ladzi 'alaiha qada 'alaihal maut, maka ruhnya ditahan Allah dan tidak dikembalikan lagi. Artinya ada orang yang ketika tidur dia kemudian tidak bangun lagi, meninggal. Tapi ada nasib yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, kata Allah. Ada orang yang dalam tidurnya ruhnya dikirim dan dilepaskan kembali masuk ke dalam jasadnya dan dia kembali bisa melanjutkan hidupnya. Dan itulah kita pada pagi hari ini. Allah berikan kita kesempatan untuk sekian kalinya bisa membuka mata, menyambung nafas dan melanjutkan kehidupan. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menuai banyak kebaikan di waktu yang Allah berikan di sisa usia kita masing-masing. Maka oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa. Ketika Allah takdirkan kita bisa bangun lagi di pagi hari dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah doa semua ini Bapak Ibu? Ya, kita ulang bareng-bareng ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, zat yang amatana, mematikan kami, ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami tadi malam, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami akan dikumpulkan kembali. An-nusyur itu kembali. Allah lewat lisan nabinya mengajari doa ini bukan wa ilaihi roji'un, padahal roji'un itu juga kembali. Tapi kenapa pilihan katanya adalah an-nusyur? Bedanya roji'un dengan an-nusyur, kalau roji'un itu kepada Allah kita kembali. Kalau an-nusyur itu Allah berikan kesempatan kita untuk menyebar terlebih dahulu. Kata an-nusyur itu berasal dari kata nasyaro, artinya menyebar. Wa ilaihin nusyur, menyebar untuk kembali. Maksudnya apa? Kita diberi kesempatan oleh Allah menyebar di atas muka buminya Allah untuk mencari bekal amalan salih dan ibadah sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian kita kembali dalam keadaan siap, dalam keadaan Allah ridho dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang dirahmati Allah. Dan dengan rahmatnya Allah, semoga kita tidak hanya dikumpulkan di tempat ini, tapi juga dikumpulkan bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un
akrama 'ala Allahi minad du'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada sesuatu yang lebih baik dalam diri seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala minad du'a, melebihi ketika seorang hamba berada dalam kondisi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba, sehingga seorang hamba itu hari-harinya dalam keadaan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak ada kondisi dan keadaan yang lebih mulia dan dicintai Allah pada diri seorang hamba melainkan ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah. Ya. Kenapa doa? Karena doa itu menampilkan kelemahan kita di hadapan Allah. Doa itu menampilkan kekerdilan kita di hadapan Allah, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita mengadu kepada Allah, dalam doa kita mengeluh kepada Allah, dalam doa kita meminta kepada Allah, kita butuh kepada Allah. Ya. Masya Allah, agak diusik dengan kopi susu apa? Susu segar atau apa nih Pak? Ya. Ya, Insya Allah. Saya tidak usah dikasih ya. Kalau dikasih paling ya tidak bisa diminum ya. Jadi kan Ustaz itu dikon ngomong terus ya. Ya. Oke, monggo, monggo Pak. Boleh sambil minum, mumpung masih hangat. Jangan kasih ke saya Mas. Saya nggak bisa minum juga ya. Ya, ya taruh bawah aja, taruh bawah Mas. Monggo sambil hangat-hangat gitu. Sambil menyimak ilmu, sambil nyeruput susu, gitu, Masya Allah. Sambil nunggu syuruk, sholat syuruk, dapat pahala haji umroh, terus tahu kupat. Wah, Masya Allah. Hanya ada di Nur Asrofa, ya. Masya Allah. Ya. Hari ini muliakan Allah, saya lanjutkan ya. Kenapa doa itu jadi kondisi yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba? Karena dalam doa itu seorang hamba benar-benar menjadi hamba, Bapak Ibu. Tidak ada unsur-unsur ketuhanan dalam dirinya. Karena kadang-kadang kita ini ya sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak mengakui, kadang-kadang ada unsur ketuhanan dalam diri kita. Kadang-kadang kita ini sok tahu, kadang-kadang kita ini sok bisa, kadang-kadang kita ini angkuh, kadang-kadang kita ini mudah merendahkan yang lainnya. Maka dalam posisi kita berdoa itu, kenapa kok kondisi itu adalah kondisi yang sangat dicintai oleh Allah? Karena dalam doa kita menampilkan kedhaifan, dalam doa kita menampilkan kelemahan, dalam doa kita menampilkan rasa fakir, dalam doa kita menampilkan kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa doa ini menjadi kondisi terbaik seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang baik itu hamba yang senantiasa berdoa dalam hidup. Hamba yang apa-apa dikit-dikit doa hadir. Hamba yang ketika dia mendapatkan masalah hidup, dia sandarkan kepada Allah. Hamba yang ketika mendapatkan dua pilihan sulit, dia tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mintakan petunjuk, bimbingan, tuntunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus tahu betul bahwa ya, bahwa susunya belum dibagi semua ya. Ya. Masya Allah, masih ramai ini Pak ya, masih belum kondusif ini ya. Ya, Masya Allah. Tidak apa-apa Pak, aman Pak ya. Saya lanjutkan ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus tahu Allah ketika mensyariatkan syariat doa untuk kita, itu ternyata makna doa itu bukan hanya soal kita meminta apa kemudian Allah mengijabahi apa. Maka salah apabila seorang hamba menganggap doa itu transaksional. Ya, saya butuh apa, terus minta kepada Allah apa, kemudian dikasih Allah apa. Karena sebagian kita masih mengartikan doa yang semacam ini, Bapak Ibu. Mengartikan doa ketika kita dapat masalah, kemudian kita datang ke shaf awal, kita sholat 2 rakaat, kemudian kita menengadahkan tangan, kemudian kita minta agar urusan kita diselesaikan oleh Allah. Kalau diselesaikan oleh Allah, maka kita lupa berterima kasih kepada Allah. Kalau belum diijabahi Allah, maka kita mengumpat Allah. Jadi seakan-akan doa itu hanya sarana meminta, kemudian diijabah. Memohon, kemudian dikabulkan. Padahal inti dari doa itu bukan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kalau inti doa itu hanya meminta terus dikasih, ya. Kalau inti doa itu meminta terus dikasih, ya, tidak apa-apa Pak, aman Pak, ya. Masih lebih banyak yang dengarkan daripada yang tidak. Ya. Kalau sudah lebih banyak yang tidak dengarkan, saya langsung kafaratul majlis, ya kan? Ya, Masya Allah, ya. Jadi kalau doa itu intinya, Bapak Ibu, hanya sekedar kita minta apa kemudian dikasih Allah apa, maka sungguh Allah tidak perlu mensyariatkan syariat doa, karena Allah itu zat yang maha mengetahui. Sebelum kita meminta itu Allah tahu kebutuhan kita. Allah itu zat yang maha melihat, al-basir. Sebelum kita meminta, Allah melihat apa keinginan kita. Bahkan penglihatannya Allah itu tidak hanya kasat mata. Allah melihat apa yang ada dalam isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, kata Allah dalam surah Ghafir ayat 19 itu. Allah mengetahui apa yang kamu lirikkan dari matamu, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi kalau mengartikan doa itu hanya sekedar meminta apa kemudian dikasih apa, Bapak Ibu, maka ini adalah definisi doa yang salah. Doa itu bukan hanya sekedar meminta apa kemudian dikabulkan Allah apa. Karena bahkan tanpa berdoa pun Allah tahu kok isi hati kita. Allah tahu kok kebutuhan kita. Bahkan seringkali Allah memberi kita sesuatu yang kita butuhkan secara cuma-cuma sebelum kita memintanya. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini yang kita tidak pernah minta, kemudian dikasih sama Allah. Oksigen yang kita hirup setiap hari ini, apa karena kita dridil minta dalam doa kita? Ya Allah, anugerahi aku oksigen yang cukup, ya Allah. Tidak pernah sih. Ya Allah, masukkan cahaya ke dalam mataku sehingga ditangkap oleh retina mataku, ya Allah. Tidak pernah. Ya Allah, tangkap suara yang ada di sekitarku dengan kesempurnaan ciptaanmu, genderang telingamu yang kau berikan dan kau titipkan kepadaku, ya Allah. Tidak pernah sih. Bahkan pagi hari ini saja kita sholat subuh di masjid ini, semalam kita tidak minta hadir. Tapi dimampukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa sholat beribadah khusyuk di masjid yang kita cintai ini. Makanya hari ini muliakan Allah, kalau mengartikan doa itu hanya sekedar minta apa kemudian diijabahi apa, ini ternyata definisi yang salah. Lalu sebenarnya inti dari doa itu apa? Esensi dari doa itu apa? Kata para ulama, doa itu adalah bincang mesra seorang hamba kepada Rabb-nya. Doa itu adalah cara seorang hamba menjaga hubungan baik dengan Rabb-nya agar kemudian Allah ridho kepada kita. Jika Allah sudah ridho kepada kita, maka semua apapun takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu adalah takdir yang baik. Jadi kalau kita minta diijabahi sama Allah, maka pasti itu ijabah yang baik. Kalau tidak diijabahi sama Allah, pasti itu juga takdir yang baik.
Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Karena kita terus merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita terus berbincang mesra dengan Allah dalam sarana doa itu. Ya. Maka sahabat Umar bin Khattab punya sebuah perkataan yang menarik dan penting untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Kata sahabat Umar bin Khattab, la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Tidak penting bagiku ketika aku berdoa itu doaku diijabah. Tidak penting bagiku doa kemudian doaku diijabah sama Allah, itu tidak penting. Yang lebih penting bagiku adalah aku masih diberi kesempatan Allah untuk berdoa. Kalau Allah masih memberikan aku kesempatan untuk berdoa, maka berarti Allah ridho kepadaku. Karena masih dipersilahkan menjaga hubungan dengan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepadaku, maka apapun balasan dari doa itu pasti mengandung ridhonya Allah. Ya. Jadi dijawab sama Allah berarti Allah ridho. Tidak dijawab sama Allah berarti Allah tahu itu yang terbaik buat seorang hamba. Allah malu apabila melihat ada seorang hamba sudah mengangkat tangannya seperti ini berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengijabahi doanya. Jadi ada berdoa yang ketiga itu ngangkat tangan. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan mengangkat tangan itu ada 4 model. Angkat tangan dalam berdoa yang dicontohkan Rasulullah itu modelnya 4. Ya. Nah ini harus tahu Bapak Ibu, biar tahu ilmu berdoa lengkap gitu ya. Jadi ngangkat tangan model yang pertama itu begini gitu. Ya, jadi kayak orang meminta itu, ya. Jadi menggabungkan kedua tangan, telapaknya itu menghadap ke langit, ya. Meminta seperti ini. Ini model yang pertama. Kapan Rasulullah berdoa seperti ini? Kata para ulama, Rasulullah berdoa seperti ini di waktu-waktu mustajabah dan di tempat-tempat mustajabah. Di masjid, di depan multazam, di Masjidil Haram, waktu-waktu mustajabah, turun hujan, antara adzan iqamah, selesai sholat, di majelis ilmu, ini kan tempat-tempat waktu-waktu mustajabah hadir. Kemudian ketika safar, ya, antara kemudian saat seorang terzalimi, itu di kondisi-kondisi seperti itu ngangkat tangannya seperti ini, ya. Nah ini model pertama. Model kedua, Rasulullah juga pernah nyontohi ngangkat tangan itu seperti ini, tinggi-tinggi seperti ini. Ya, jadi kalau jenengan ke suatu masjid kok ada orang ngangkat tinggi-tinggi ini, jangan terus yang wah ini mesti aliran Al Zaitun ini, jangan hadirin. Ya, jangan langsung ya. Wah ini masruh hadirin, kayak gini ini masruh. Lu kapan Rasulullah ngangkat tangan tinggi-tinggi ini? Ya. Rasulullah ngangkat tangan tinggi-tinggi ini kata para ulama di 2 tempat, dan dua-duanya ini ada pada satu kondisi, yaitu apa? Di waktu-waktu yang sangat mendesak gitu. Jadi kalau kita ini punya satu hajat yang darurat gitu ya, pingin segera Allah itu menurunkan pertolongan, angkat tangan tinggi-tinggi, tidak usah malu hadir. Angkat tangan tinggi-tinggi, Allah kita itu zat yang maha menolong, ya. Angkat tangan tinggi-tinggi dilakukan Rasulullah saat Madinah dalam keadaan kering kerontang. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk mendirikan sholat istisqa, sholat minta hujan. Rasulullah selesai sholat mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Rabbana aghithna, ya Allah turunkan hujan untuk kami ya Allah. Ketika Rasulullah turunkan tangannya, langit Madinah langsung berubah menjadi mendung, turun hujan, diijabah langsung sama Allah. Kondisi kedua di malam perang Badar. Malam perang Badar itu hadirin. Perang Badar itu perang yang rodok mustahil hadirin. Karena 313 pasukan kaum muslimin keluar itu bukan untuk berperang. Keluar itu untuk nyegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang kata Rasulullah itu barang-barang kalian yang kalian tinggalkan di Mekah, itu hak kalian, ambil kemudian bawa pulang ke Madinah. Semangat kan, apalagi sahabat-sahabat muhajirin yang ke Madinah itu cuman bawa baju hadirin. Cuman bawa harta yang menempel di tubuhnya saja. Berangkat, tidak siap pedang, tidak siap pakaian perang.
Mereka betul-betul berangkat tuh dengan golok-golok yang belum diasah, dengan pisau-pisau dapur saja. Nah, kok ternyata Abu Sufyan sudah manuver, sudah ngutus orang, kita kayaknya mau dikepung sama Muhammad ini. Ngutus orang, akhirnya datang dari Mekah 1000 pasukan lengkap bersenjata. 300 lawan 1000 Bapak Ibu. Sudah tidak masuk akal. Yang 1000 bawa pakaian perang, yang 300 bawa pisau dapur. Kalau kata guru sejarah saya, ya, guru sejarah saya itu ya guru sejarahnya Mas Ardi. Mas Ardi ini adik kelas saya dulu di pesantren. Ya, itu bilang perang Badar itu, ya, perang Badar itu musuh itu tidak usah perang, Adil. 1000 lawan 300 itu kan kayak telu lawan siji, Pak. 3 lawan 1 itu kata guru saya. Yang satu nggondeli tangan kanan, yang satu nggondeli tangan kiri, yang satu ngidik-ngidik sampai mati. Itu sudah cukup, Pak. Gak usah perang itu. Wis genah kalah itu. Tapi kenapa kok perang Badar itu malah jadi perang kemuliaan? Alumni perang Badar itu jadi sahabat-sahabat yang sudah dijamin surga sama Allah. Kenapa? Karena ternyata salah satu sebabnya di malam perang Badar Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabbi Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok kecil ini ya Allah, sungguh kau tidak akan lagi disembah selama-lamanya. Waduh aja Rasulullah, ya. Kalau kau hancurkan kami ini ya Allah, kau kalahkan kami, kau tidak akan disembah lagi ya Allah. Gak ada pengajian di Nur Asrofa ya Allah. Kan sudah habis. Ya cuman itu rombongannya kaum muslimin ya. Akhirnya pagi harinya Allah turunkan berduyun-duyun ribuan malaikat hadir. Ya, jadi musuh itu melihat kaum muslimin banyak hadir. Tidak hanya itu, Allah turunkan bala tentaranya yang lain. Apa bala tentaranya yang lain? Allah turunkan rasa kantuk di dalam dirinya kaum muslimin yang 300. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan. Kata Allah dalam awal-awal surat Al-Anfal itu, ketika Allah menurunkan untukmu rasa kantuk agar kamu merasa tenang. Jadi Bapak Ibu, ngantuk di medan perang itu karomah, Pak. Ngantuk kok musuh sudah tinggal 1 kilo, itu rizki bukan? Rizki, Pak. Tidak ada, Pak. Orang kok di depannya musuh, taruhannya nyawa kok ngantuk, itu nggak ada, Pak. Ya, makanya para ulama itu membagi ngantuk itu jadi 2, Pak. Ada ngantuk-ngantuk yang diridhoi Allah, itu ngantuk di medan perang, Pak. Tidak ada kondisi yang lebih mencekam dalam kehidupan seseorang kecuali ketika dia sudah berhadapan head to head dengan musuh, Pak. Lah kok bisa ngantuk keturun, itu rezeki, Pak. Iya kan, berarti kan dia tenang, nggak ingat pedang, Pak. Sudah tenang sekali, sudah tawakal tu Allah itu, ya. Tapi ada ngantuk yang kedua, kata para, ngantuk yang dibenci oleh Allah. Ngantuk subuh-subuh kayak gini, Pak. Ya, pas pengajian, ya bapak-bapak pas Jumatan, nah, itu ngantuk yang dibenci. Ya. Saking tenangnya gitu ya, mendengarkan ayat mendayu-dayu gitu, langsung keturun gitu ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Jadi tentaranya Allah yang diturunkan itu justru rasa kantuk. Tidak hanya itu, yang ketiga Allah turunkan hujan kan, kemudian wa nunazzilu minas sama'i ma'an. Allah turunkan air hujan liyutahhirakum bih, ya, agar kalian ini kembali fresh. Coba bayangkan, keturun tiba-tiba kudanan, Pak. Gimana itu? Tangi sisan wae wis kebrah kok gitu kan kira-kira. Semangat kan, jadi semangat mereka menerjang musuh dan akhirnya Allah menangkan. Berawal dari doa Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengangkat 1 jari seperti ini. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berdiri di mimbar ini, Pak. Ya. Orang-orang yang berkhutbah. Jadi bapak-bapak kalau melihat khotib khutbah kedua ngangkat tangan seperti ini, ya, jangan kemudian jenengan lihat langit, ada cecak apa ya. Enggak, ini cara yang diajarkan Rasulullah dalam berdoa. Khotib berdoanya begini, kita makmum berdoanya mengangkat tangan. Kemudian yang keempat, model yang keempat adalah tidak boleh mengangkat tangan sama sekali. Kapan Ustaz tidak boleh mengangkat tangan sama sekali?
yaitu saat kita sujud, Pak. Ya. Sujud itu tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya, kan? Kata Rasulullah apa? Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi inda sujud. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya itu ketika sujud. Fa'akthiru fihi doa. Kata Rasulullah, perbanyak doa di dalamnya. Lah doa ketika sujud tidak perlu ngangkat tangan. Doa di penghujung sholat habis fil alamina innaka hamidum majid. Ini kan ada doa agar terhindar dari dajjal, dari fitnah kubur, dari fitnah hidup dan mati itu ya. Itu di situ boleh ditambah doa-doa yang lain karena itu waktu ijabah doa itu juga tidak perlu mengangkat tangan. Nah inilah kemudian hadirin muliakan Allah adab yang ketiga. Saya percepat ya. Adab yang keempat ya. Adab yang keempat apa tiga, Pak? 5 ya. Model doanya 4 sudah selesai. Sekarang adab keempat. Adab pertamanya menghadirkan rasa hina, yang kedua menghadirkan rasa butuh, yang ketiga mengangkat tangan. Sekarang yang keempat sebelum mulai berdoa pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak. Allah itu zat yang paling senang dipuji, Pak. Jadi kalau doa itu jangan langsung to the point. Wong kita ini sholat suka masbuk, wong kita ini kadang istighfar kurang khusyuk, tobatnya ndak nasuha. Kalau butuh sesuatu kok langsung dermimil, langsung to the point. Apa yang kita inginkan kan nggak beradab. Puji dulu hadirin. Seperti kalau kita mau ngutang itu loh, Pak. Ya, datang ke rumahnya kan kita puji dulu rumahnya kan. Masya Allah Pak, ini rumahnya rapi sekali. Tanamannya mahal-mahal ini Pak. Wah, mobilnya keluaran terbaru nih Pak. Jadi begini Pak. Jadi begini ya. SPP anak saya itu belum kebayar Pak bulan lalu. Ini sudah ditagih gurunya gitu kan. Jadi puji dulu. Ya, kalau sama manusia saja kita nggak segan-segan memujinya, Allah itu zat yang lebih berhak dipuji. Jadi lihat rangkaian surat Al-Fatihah Pak. Surat Al-Fatihah itu Allah baru ngajari kita doa itu di ayat ke-6. Ayat pertama sampai ke-5 itu isinya pujian semua. Mintanya kan baru di ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Ayat 1 sampai 5 isinya pujian semua. Kata Ibnu Katsir, dalam surah Al-Fatihah ini Allah ingin ngajari adab seorang hamba dalam berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon tolong ya Allah. Baru kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Lafaz doanya baru di ayat ke-6. Artinya adab keempat, sebelum kita mulai berdoa, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, puji Allah dulu. Seminimal-minimalnya ucapkan Alhamdulillah. Kalau mau tambah, sebutkan Asmaul Husna. Ya Aziz, ya Jab, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita lagi butuh banyak hal, ya tanggal tua, rodok seret gitu ya, panggil Allah dengan namanya Pak. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah. Kalau kita dalam keadaan terdolimi, kita berdoa kepada Allah dengan asma'nya, dengan namanya. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qawiyun, Ya Zantiqam. Ya Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha mencukupi, zat yang maha aziz perkasa, begitu ya. Jadi puji Allah dulu. Itu adab keempat. Adab kelimanya, setelah memuji Allah, bersolawatlah kepada Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, kullu du'ain mahjubun hatta tusalli alayya. Semua doa itu mahjub, terhijab, sampai kamu bersolawat ke atasku. Ya, jadi setelah Alhamdulillah, kemudian apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau panjang lebih bagus lagi yang salawat Ibrahimiyah Bapak Ibu, yang kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
atau yang singkat saja, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sudah, itu adab yang kelima. Yang keenam, mulailah berdoa dengan catatan jangan mendikte Allah, Pak. Jadi doanya jangan terlalu request, Bapak Ibu. Jangan terlalu detail. Allah itu udah tahu kebutuhan kita, itu Allah tahu, Pak. Maka doa itu sewajarnya saja. Yang penting kita berdoa memohon kepada Allah, ya, diberikan jalan yang terbaik. Makanya para ulama itu bilang doa yang paling aman itu, Bapak Ibu, adalah doa yang diambilkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tidak ada efek sampingnya, Pak. Nah, karena kadang-kadang kita ini berdoa terlalu request, Pak, terlalu detail, diijabah sama Allah, tapi ada efek sampingnya. Ya Allah, mobil ya Allah, warna merah, mereknya ini, cashbacknya sekian ya Allah, belinya di dealer itu Allah maha mendengar. Kalau kita ini hamba yang soleh, mungkin Allah mengijabahi, tapi kadang-kadang ada efek sampingnya. Jadi Imam Al-Ghazali itu menyebutkan, ada dulu orang soleh, namanya, ada wali Allah namanya Wali Najjar. Dia ini seorang tukang kayu, punya kios di pasar, suka bikin-bikin kayak gini, bikin meja, bikin kursi gitu ya. Jadi dia harus bekerja dulu untuk dapat uang. Tapi wali Allah, karena dia ini orang yang sangat taat, ya, doa-doanya itu gampang diijabahi gitu ya, didengar oleh Allah. Pas di pasar tiba-tiba pas dia bikin motong-motong kayu, bikin meja, bikin kursi, datang wali Allah yang lain, ulama besar, dicintai oleh umat, ya, ilmunya luas, orang itu segan sama dia. Datang langsung dikerumuni para pedagang, disuruh mampir ke warungnya, dikasih, pokoknya barang dagangnya digratisi untuk ulama ini. Wali Najjar tadi batin, ya Allah, penak men ya jadi ulama, tidak kerja capek-capek kayak aku, semua orang nawari barang dagangannya. Wah, bisa khusyuk ibadah caranya kalau begitu, ya. Kalau aku harus capek-capek kerja malam harinya, aku harus ibadah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku pingin kayak dia ya Allah. Ya Allah, mulai besok ya Allah, sediakan untukku ya Allah 1 gelas air putih, 1 gelas susu, dan 2 potong roti setiap pagi ya Allah, agar aku bisa makan kenyang, tidak usah kerja, langsung ibadah kepadamu ya Allah. Langsung diijabah sama Allah. Doanya yang detail tadi itu diijabah sama Allah. Datang ibu-ibu bawa dompet merah mau belanja, dia nggak sengaja ngerogoh kantongnya, dompetnya jatuh di depan kiosnya si tukang kayu yang wali Allah ini. Kemudian dia mau belanja, ngerogoh kantong, loh kok hilang dompetku? Dia langsung spontan teriak, copet, copet, ada yang copet dompetku. Orang-orang pasar gempar, apa warna dompetnya Bu? Warnanya merah. Akhirnya dicari sama orang-orang, ketemu dompetnya di depan kios si tukang kayu. Kemudian orang-orang spontan, ini berarti pencurinya Bu. Ini mencuri nih Bu, nah, ini dompetnya di depan warungnya. Akhirnya ditangkap oleh polisi, jadi korban salah tangkap. Dimasukkan penjara. Semalaman mendekam di dalam penjara si wali Allah An-Najjar ini sambil bingung, kok aku bisa dicekel, padahal aku tadi berdoa baik-baik. Pagi harinya dia baru dapat jawabannya. Sipir penjara masuk ke penjaranya sambil membawa 1 gelas air putih, 1 gelas roti dan 2 potong, 1 gelas susu dan 2 potong roti. Ya, dikabulkan. Tapi efek sampingnya apa? Masuk penjara dulu, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang loh, kalau terlalu detail itu ada efek sampingnya. Maka doa yang paling aman itu doa yang sudah terbukti, doa dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi Ustadz, kan tidak semua doa kita hafal, Ustadz. Kita ini masih belajar, masih ngaji. Kan kita butuh sesuatu, tapi kadang tidak tahu doa dari Quran dan Sunnahnya. Ya, maka para ulama mengatakan kalau berdoa, ini adab yang ke-6 ya. Kalau berdoa itu tidak harus dengan bahasa Arab, Bapak Ibu. Berdoalah dengan bahasa kita sendiri-sendiri. Yang penting tadi menghadirkan hati dalam berdoa, serius butuh sama Allah. Dengan bahasa apapun itu Allah tahu hadir. Ya, wong yang ciptakan lisan ini siapa? Yang ciptakan bahasa siapa? Allah. Doalah dengan doa apapun, tapi biar tidak ada efek sampingnya, para ulama menyarankan tambahkan 1 kalimat ini di depan atau di belakang doamu. Kalimatnya apa? Ya Allah, jika ini yang terbaik menurutmu. Tambahkan ini ya. Ya Allah, mobil merah ya Allah,
jika ini yang terbaik menurutmu. Kalau diijabah, berarti ini terbaik menurut Allah. Kalau tidak diijabah, berarti itu yang terbaik dan kita akan berdamai dengan takdir tersebut. Nah, yang ketujuh, terus meneruslah berdoa tanpa jera dan tidak tergesa-gesa. Jadi berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa. Kata Rasulullah, Allah tidak mau mengabulkan doa hambanya yang tergesa-gesa. Kemudian sahabat tanya, ini hadis riwayat Muslim, tergesa-gesa itu seperti apa? Tergesa-gesa itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tergesa-gesa itu adalah seorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan dia kemudian meninggalkan doa tersebut. Jadi prasangka baik kita kepada Allah adalah kita terus berdoa walaupun belum satu pun kita mendapatkan ijabah dari doa kita. Karena sesekali lagi doa itu bukan soal meminta apa dan diberi apa. Doa itu soal kita menjaga hubungan mesra kita dengan Allah agar Allah ridho kepada kita, sehingga kemudian semua yang jadi keputusannya Allah itu mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridwanun minallahi akbar, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 72. Dan keridhoan dari Allah itu adalah anugerah yang paling besar dalam kehidupan. Kalau Allah sudah ridho, maka semua urusan kita pasti dimudahkan. Kalau Allah sudah ridho, pasti perhatian penuhnya Allah berikan kepada hambanya tersebut. Barakallahu fikum. Semoga ilmu tentang doa ini menambah wawasan kita dan menjadikan kita bisa semakin taat, semakin dekat dan semakin bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.